Si Badui yang menghisap Allah, seorang lelaki Badui telah memeluk Islam. Tetapi karena keadaan ekonominya yang terbatas dan tempat tinggalnya yang sangat jauh dari Madinah, ia belum pernah menghadap dan bertemu langsung dengan Nabi Muhammad. Ia hanya berbaiat memeluk Islam dan belajar tentang peribadatan dari para pemuka kabilahnya yang pernah mendapat pengajaran Nabi Muhammad. Tetapi dengan segala keterbatasannya itu, ia mampu menjadi seorang mukmin yang sebenarnya, bahkan sangat mencintai Rasulullah. Suatu ketika ia mengikuti rombongan kabilahnya melaksanakan ibadah umrah ke Makkah. Sambil tawaf sendirian, terpisah dari orang-orang lainnya, si Badui ini selalu berzikir berulang-ulang dengan asma Allah, Ya Karim, Ya Karim. Ia memang bukan orang yang cerdas, sehingga tidak mampu menghafal dengan tepat doa atau zikir yang idealnya dibaca ketika tawaf, sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad. Karena itu ia hanya membaca berulang-ulang asma Allah yang satu itu. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang mengikuti berjalan di belakangnya sambil mengucap juga, Ya Karim, Ya Karim. Si Badui ini berpindah dan menjauh dari tempat dan orang tersebut sambil meneruskan zikirnya, karena ia menyangka lelaki yang mengikutinya itu hanya memperolok dirinya. Tetapi kemanapun dia berpindah dan menjauh, lelaki itu tetap mengikutinya dan mengucapkan zikir yang sama. Akhirnya si Badui berpaling menghadapi lelaki itu dan berkata, Wahai orang yang berwajah cerah dan berbadan indah, apakah Anda memperolok-olokkan aku? Demi Allah, kalau tidak karena wajahmu yang cerah dan badanmu yang indah, tentu aku sudah mengadukan kamu kepada kekasihku. Lelaki itu berkata, siapakah kekasihmu itu? Si Badui berkata, Nabiku, Muhammad Rasulullah. Lelaki itu tampak tersenyum mendengar penuturannya, kemudian berkata, apakah engkau belum mengenal dan bertemu dengan nabimu itu, wahai saudaraku Badui? Belum, kata si Badui. Lelaki itu berkata lagi, bagaimana mungkin engkau mencintainya jika engkau belum mengenalnya, bagaimana pula dengan keimananmu kepadanya? Si Badui berkata, aku beriman atas kenabiannya walau aku belum pernah melihatnya. Aku membenarkan kerasulannya walau aku belum pernah bertemu dengannya. Lagi-lagi lelaki itu tersenyum dan berkata, wahai saudaraku orang Badui, aku inilah nabimu di dunia, dan pemberi syafaat kepadamu di akhirat. Memang, lelaki yang mengikuti si Badui itu tidak lain adalah Rasulullah, yang juga sedang beribadah umrah. Sengaja beliau mengikuti perilaku si Badui karena beliau melihatnya begitu polos dan unik, menyendiri dari orang-orang lainnya, tetapi tampak jelas begitu khusyuk menghadap Allah dalam tawafnya itu. Si Badui tersebut memandang Nabi Muhammad seakan tak percaya, matanya berkaca-kaca. Ia mendekat kepada beliau sambil merendah dan akan mencium tangan beliau. Tetapi Nabi Muhammad memegang pundaknya dan berkata, wahai saudaraku, jangan perlakukan aku sebagaimana orang-orang asing memperlakukan raja-rajanya, karena sesungguhnya Allah mengutusku bukan sebagai orang yang sombong dan sewenang-wenang. Dia mengutusku dengan kebenaran, sebagai pemberi kabar gembira, yakni akan kenikmatan di surga, dan pemberi peringatan, akan pedihnya siksa api neraka. Si Badui masih berdiri termangu, tetapi jelas tampak kegembiraan di matanya karena bertemu dengan Nabi Muhammad. Tiba-tiba malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad, menyampaikan salam dan penghormatan dari Allah kepada beliau, dan Allah memerintahkan beliau menyampaikan beberapa kalimat kepada orang Badui tersebut, yakni, hai Badui, sesungguhnya kelembutan dan kemuliaan Allah, yakni makna asma Allah, Al-Karim, bisa memperdayakan, dan Allah akan menghisap, memperhitungkan, ia dalam segala hal, yang sedikit ataupun yang banyak, yang besar ataupun yang kecil. Nabi Muhammad menyampaikan kalimat dari Allah tersebut kepada si Badui, dan si Badui berkata, apakah Allah akan menghisapku, ya Rasulullah? Benar, dia akan menghisapmu jika dia menghendaki, kata Nabi Muhammad. Tiba-tiba si Badui mengucapkan sesuatu yang tidak disangka-sangka, demi kebesaran dan keagungannya, jika dia menghisapku, aku juga akan menghisapnya. Sekali lagi Nabi Muhammad tersenyum mendengar pernyataan si Badui, dan bersabda, dalam hal apa engkau akan menghisap Tuhanmu, wahai saudaraku Badui? Si Badui berkata, jika Tuhanku menghisapku atas dosaku, aku akan menghisapnya dengan makfirahnya. Jika dia menghisapku atas kemaksiatanku, aku akan menghisapnya dengan afwan, pemaafannya, dan jika dia menghisapku atas kekikiranku, aku akan menghisapnya dengan kedermawanannya. Nabi Muhammad sangat terharu dengan jawaban si Badui itu sampai memangis meneteskan air mata yang membasahi jenggot beliau. Jawaban sederhana, tetapi mencerminkan betapa akrabnya si Badui tersebut dengan Tuhannya, betapa tinggi tingkat marifatnya kepada Allah, padahal dia belum pernah mendapat didikan langsung dari Nabi Muhammad. Sekali lagi malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad dan berkata, wahai Muhammad, Tuhanmu, Allah salam mengirim salam kepadamu dan berfirman, kurangilah tangismu,
karena hal itu melalaikan malaikat-malaikat pemikul arsy menjadi lalai dalam tasbihnya. Katakan kepada saudaramu, si Badui, ia tidak usah menghisap kami dan kami tidak akan menghisap dirinya, karena ia adalah salah satu pendampingmu kelak di surga.